Okay, good morning, everybody. Good morning, Kak. Thank you for the answer, Kak Lisa. Let's start this class by listening basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. First, before we discuss the answer of the third tryout of SBMPTN, I would like to review strategies to answer questions about reading comprehension. And today we are going to study a little bit about explanation text. Nah, ini salah satu jenis teks ya yang sering kali muncul di soal SBMPTN, yaitu tentang explanation. Ya, the function of explanation text is to tell the process of how something happen or how to make something in paragraphs. Jadi kurang lebih intinya sama kayak apa tuh procedure ya. Beda kalau procedure itu kan dalam bentuk point per point. Kalau ini mirip-mirip lah, kita jelaskan how to make something or how something occurs. Tapi dalam bentuk paragraf-paragraf. Oke, sedikit penjelasan tentang explanation text. Explanation text is the text that tells how or why something occurs. Menjelaskan hal bagaimana. And then why, kenapa suatu hal terjadi. And then the purpose of the kind of text is to tell how something happens, the steps of the process. So it's a bit like procedure, but the difference is procedure is like points. And these are some paragraphs that tell how to do something or how to make something or how something happens. Jadi agak mirip procedure dan beda tadi ya, kalau procedure itu dalam bentuk point to point procedure. Sedangkan kalau paragraf ini, sedangkan kalau explanation ini dalam bentuk paragraf gitu. Tapi intinya sama, menjelaskan bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana proses terjadinya sesuatu. And or to give reasons atau memberikan alasan kenapa. Adapun jenis teks ini terdiri dari beberapa generic structure atau struktur umum. Misalnya diawali dengan general statement is the definition of what is going to be discussed. Itu adalah definisi dari apa yang akan dijelaskan. Lalu paragraph 2 sampai seterusnya disebut sebagai sequence explanation. Sedangkan the last part of this text is called closing. Bagian akhir dari teks ini disebut sebagai closing atau penutup. Ya, ini contoh teksnya ya, tentang diawali dengan definition of weather, penjelasan dari weather. Weather is the physical condition of the atmosphere at a particular time. It includes temperature, air pressure, and water content. Ya, ini definisi dari weather atau cuaca, yaitu kondisi fisik dari atmosfer pada waktu yang tertentu. Termasuk dalam cuaca itu ada temperature, suhu, air pressure, tekanan udara, dan water content, dan air ya. Kandungan air. Lalu paragraph 2, nah ini adalah sequence explanation, yaitu weather is produced when air moves from place to place. Udara dihasilkan ketika cuaca dihasilkan ketika udara bergerak dari tempat ke tempat. This moving air is known as wind. Ya, udara yang bergerak itu disebut sebagai wind, angin. Ya. Winds are caused by warm air rising and cooler air moving in to replace it. Angin itu dia disebabkan oleh warm air, udara yang hangat, rising, udara yang hangat itu naik, and cooler air, dan udara yang dingin moving in to replace it. Lalu udara yang lebih dingin menggantikan posisinya, gitu ya. Jadi warm air rising, udara yang hangat naik, lalu udara yang lebih dingin moving in, masuk ya gitu, untuk replace it, untuk menggantikan posisi dari warm air. Nah, setelah itu terjadilah yang namanya wind, angin ya. Penyebabnya seperti itu. Warm air is usually less dense or lighter than cool air. Udara yang hangat itu biasanya lebih enteng, lebih ringan. Ya, tidak lebih lebat gitu, lebih ringan dibandingkan cool air, udara yang sejuk. Therefore, it creates low air pressure. Oleh karena itu, dia menciptakan tekanan udara yang rendah.
cool air is denser or heavier and creates high pressure. Udara yang dingin itu lebih berat, lebih padat gitu ya, dan menciptakan tekanan yang tinggi. Nah, ditutup dengan closing. Closingnya adalah usually we have fine weather when the air pressure is high and clouds, rain and snow when the air pressure drops. Biasanya cuacanya bagus ketika tekanan udaranya high, tinggi, dan juga ada awan-awannya, cloud. Lalu rain or snow, salju, dan juga hujan ya. Itu terjadi ketika air pressure drops, ketika tekanan udara turun. Oke. Nah, ini jenis text explanation nih. Kira-kira ada yang bisa jawab soalnya nggak nih? Yaitu soalnya adalah which of the following is true based on the text. Nah, ini jenis soal yang namanya stated detail question. Jadi soalnya tercantum jawabannya di teks. Nah, mana yang benar? Apakah yang A, weather is merely composed of water? Yang B, air that moves from place to place is called weather. C, winds are caused by cold air rising and warmer air moving in to replace it. D, warm air usually creates high air pressure. E, it will snow when the air pressure is low. Coba kira-kira jawabannya yang mana nih? Siapa ya? Ahmad Faisal ada, Ahmad Faisal. Ahmad Faisal ada, halo Ahmad Faisal. Faisal, halo Ahmad Faisal. Ahmad Faisal, halo. Oke, nggak ada ya, namanya dong negatif. Putri Paradiba ada, Putri Paradiba. Putri Paradiba. Putri, halo. Putri. Putri, halo Putri. Putri, halo Putri. Oke, yang nggak ada ya. Berarti cuma namanya dong yang ada. Orangnya nggak ada. Adan Haidar. Ya Kak, saya Kak Putri Kak. Oke, bagus. Tadi didengar ya Putri ya. Kira-kira jawabannya yang mana Putri? Jawabannya mana Putri? Kira-kira Putri? Ya, koneksi. Ya, sebentar koneksi problem. Connection problem. Ya. Oke.
Pas saya masuk dia ini apa namanya nggak bisa share screen. Ya, keluar lagi dong sih. Oke, Putri, pendengar saya ya, Putri ya. Halo, Putri. Putri, halo, Putri. Putri, halo, Putri. Oke, ada Putri. Kanisa ada, Kanisa, halo, Kanisa. Kanisa, Aurelia.
Karisa Aurelia, halo Karisa. Karisa, halo Karisa. Karisa Aurelia, halo Karisa, halo. Karisa, halo. Oke, nggak ada. Siapa nih? William, dah William, halo William. William, halo William. Ada lagi? Udah pada kemana ya? Attila, ada Attila. Attila Gozali. Oke, Halo Kak, Attila, thank you Attila for your response. Nah, yang mana Attila kira-kira? can I see the text for a second time? Oke Kak, balik ke soalnya Kak. Kak, yang E. It will snow when the air pressure is low. When the pressure is low. Oke, yang I. Ya. Dari mana yang I? From how do you know the answer is I? Oke, gantian nih koneksinya. Ya. Dari mana Attila? Yang Apa? Can you repeat, sorry? Dari yang E. The I. Iya, dari mana It tuh? will snow. From the last paragraph. Iya, from the last part of the Rain sentence. or snow and the Iya, rain or snow. the last sentence. From the last sentence, rain or snow when the air pressure drops. Jadi turun salju atau hujan ketika tekanan udaranya rendah, drop atau sama dengan low. Yeah, thank you. So the answer is E. Ini share screen sudah dimulai. Kelihatan nggak share screen saya? Nggak ya? Oke. Yeah. Now it's about simple past tense. This is one of the tenses that are often used in the text. Ini adalah salah satu tenses yang seringkali digunakan dalam teks, yaitu simple past tense. Insya Allah ini sudah pernah belajar simple past tense ya, dari SMP mungkin ya, atau mungkin sebagian bahkan dari SD. And the function of simple past tense is used to tell activities in the past which began in the past and ended also in the past. Activities or situations that began in the past and also ended in the past. Menjelaskan situasi atau aktivitas yang dimulai di masa lalu dan berakhirnya juga di masa lalu. Maka adverb of time atau keterangan waktunya adalah yesterday, kemarin ya, last month, last week, last year, last summer, last winter, last Monday, dan seterusnya. 2 days ago, 3 days ago, 3 months ago, 3 years ago, dan seterusnya. In and then followed by year which is already past, dan juga tahun yang diikuti diikuti oleh tahun yang sudah lampau, misalnya in 1997, in 1871, in 2001, in 2007, in 2011, and so on. Jadi in ini diikuti oleh tahun yang sudah lampau. Atau this morning, ya this morning bisa digunakan untuk simple past ataupun present perfect.
Bedanya kalau present perfect itu masih morning artinya gitu ya. I haven't met John this morning. Saya belum ketemu John pagi ini. Berarti kalau kita gunakan simple past, present perfect berarti saat ini masih pagi, gitu ya. I haven't met John this morning. It means that it's still morning at the time of speaking. Sedangkan kalau this morningnya simple past, berarti saat ini is not morning anymore. Berarti pada saat itu adalah sudah tidak pagi lagi. Ya. Misalnya I didn't meet John this morning. I didn't meet John this morning. Ya berarti saat ini sudah nggak pagi lagi. Gitu. Dan pagi tadi saya nggak ketemu dengan John. Maka kita gunakan simple past tense. Adapun fungsi type simple past tense itu bisa menjelaskan dongeng, naratif. Maka bisa kita gunakan adverb of time seperti once upon a time. Polanya insya Allah masih ingat ya, mudah-mudahan ya. Karena ini materi SMP nih, harusnya masih ingat. Sudah pernah belajar pastinya. Yaitu subjek diikuti oleh verb to. Kata kerja bentuk kedua. Lalu untuk negatif, subjek diikuti oleh did not lalu verb one. Misalnya I started, negatifnya menjadi I did not start. Di sini ya verb to, simple past negatif, makanya verb one. Kenapa? Karena sudah ada kata did. Karena did itu adalah verb to, maka pasti diikuti oleh verb one. Lalu kalimat tanya did I, did she, did you, dan seterusnya starts for last week. Sekali lagi karena sudah ada kata did, maka kita butuhkan verb one bukan verb two. For the positive sentence, because there is no word did, untuk kalimat positif nggak ada did-nya, maka tetap kita gunakan verb two. I started school last week. Negatifnya I did not start school last week. Kalimat tanya did I, did you, did she, dan seterusnya start school last week. Ya ditanya dengan did, maka jawabnya juga dengan did. Misalnya jika iya, yes I did. Jika tidak, no I didn't. Oke, ya. Lalu kata kerja dibedakan jadi dua ya. Ada regular, kata kerja yang beraturan. Ada juga irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Yang beraturan adalah yang biasanya cukup tambahkan ed aja. Ya, kata kerja yang beraturan adalah yang verb to dan verb v-nya itu cukup tambahkan ed. For example, I watched a sad movie 2 days ago. Ya, maka watch bentuk keduanya adalah watch. Kita tambahkan ed watched. And then, for example, the students played football last Monday. Kata play-nya diubah menjadi verb to menjadi played. Cukup tambahkan ed. Karena watch dan play termasuk ke dalam regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Lanjut irregular verbs atau kata kerja yang enggak beraturan, yang tidak beraturan. Yaitu misalnya sleep, tidur, lampaunya menjadi slept. For example, the boys slept in tents at camp last summer. Anak-anak laki-laki itu tidur di tenda ya, itu musim panas lalu. Atau my family and I ate lunch outside yesterday. Ya, kata ate adalah bentuk lampau dari eat. Ya, eat verb-nya adalah eat. Nah, ini adalah gak beraturan ya. Kayak tadi, kalau tadi kan tambahkan ed ya. Gitu. Watch, play. Sedangkan ini adalah kata kerja, contoh kata kerja nggak beraturan. Sleep, lampaunya verb-nya menjadi slept, sedangkan eat menjadi ate. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak beraturan cukup tambahkan was ya. Sedangkan untuk be kita gunakan was, untuk subjek I, she, he, dan it. You, they, we kita gunakan were. In the simple past tense sentences we use was or were if there is no verb in the sentence. Dalam kalimat simple past tense kita gunakan was atau were if there is no verb. Kalau kalimatnya tuh nggak ada kata kerjanya. Contoh, I was sick 3 days ago. Saya sakit 3 hari yang lalu misalnya. Gitu ya. Linda and Joe weren't at the cinema last night. Were you asleep in class yesterday? Yeah, if we pay good attention at these 3 sentences, there are no verbs in these sentences. Ya, 3 kalimat ini tuh nggak ada kata kerjanya gitu ya. I was sick, sakit adalah adjective atau kata sifat. At the cinema adalah adverb of place, keterangan tempat. Sedangkan number 3, were you sleepy? Sleepy adalah adjective atau kata sifat. Ya, karena 3 kalimat ini nggak ada kata kerjanya, ya, maka kita gunakan was ya. Khususnya untuk subjek I, she, he, and it. Sedangkan were untuk subjek you, they, we. Oke, sampai sini yang ada tentang simple past tense. Ada pertanyaan nggak? Any question? Sebelum saya tanya nih. Any question? Nggak ada, oke. Kalau ada, saya nanya dulu siapa ya. Adan ada Adan Haidar.
Adan Haidar. Oke, ada ya. Number one, Adan. Halo Adan. Halo Ya, Adan. Oke, number one. Now read the sentence. Baca kalimatnya. send B. Ya, baca. I sent letter last week. The answer is B. Yeah, the answer is B. I sent Larry parcel last week. Ahmad Faisal ada. Ahmad Faisal. Thank you. Haidar, thank you. Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Ahmad Faisal, halo. Ada jawaban? Nurul ada. Nurul Aryani. Nurul Aryani, halo. Nurul Aryani, halo. Ada, bagus. Hilal ada. Hilal Akbar. Hilal Akbar. Hilal, halo Hilal. Halo Hilal, halo. Hilal Akbar, halo. Ada, bagus. Karenina ada. Karenina. 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 Ini pada kemana abangnya nih? Karenina, halo. Oke, nggak ada juga, bagus. Siti Ainun. Siti Ainun. Siti Ainun, halo Siti Ainun. Siti Ainun. Ada pada kemana orang ini? Namanya dong ternyata. Safira ada. Safira. Can I try to answer? Please, Karisa. I ask Jimmy. Read the sentence first. But he didn't answer. Is it D? He didn't answer. Oke, thank you Karisa. Thank you. Nomor T, ada nggak Maya Sari? Ada Maya Sari? Maya Sari. Maya Sari. Ada lagi, bagus. Safira. Safira Aura. Safira. Ada Habi, ada nih Habi. Habi ya Habi. Habi ya, ada Habi. Ya, ada lagi, bagus. Ini ada berapa ya orangnya? Raka ada Raka. Raka fisabilillah. Raka. Ya, ada lagi, bagus. Putri Paradiba. Putri Paradiba. Putri Paradiba, halo. Putri Paradiba. Putri Paradiba. Mana orang ini? Rotik ada. Rotik Nathaniel. Rotik Nathaniel. Nggak ada. Ya, berarti kalau total ada berapa ya? Ada 3 orang dong kan ya yang ini ya? Yang lain cuma nama dong. Ada. Ya, I think they are asleep. ya tidur kali ya. Nanti hujan juga sendiri. Ya, thank you. Maybe you are sleeping. Karenina. Ya, ada. Karenina, halo. Nggak ada ya, jadi saya panggil yang ada aja deh. Kan nggak ada semua nih. Yang ada paling siapa nih? Atila lagi Can Pak. I answer again? Ya, silakan. Atisa ya. Bla. Is B. Did you meet Jim Carrey in that event? Iya, close. Hampir. Is it A? Did you? Meet Jim Carrey in that event? Yes. Now, why is the answer A instead of B? Kenapa bukan yang B tapi yang A? Lisa. Because is I don't know. Because we need group 1. Yeah. What we need Oh,
Is verb 1 or present simple or to infinitive? Ya, karena setelah ada kata did, what we need is to infinitive of verb 1. Setelah kata did, yang kita gunakan praksi verb 1. Did you start? I did not start, gitu ya. Nah, sedangkan verb 1-nya adalah meet. Verb 2-nya adalah met. Meet, met, met. Ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Meet, met, met. Ya. Jadi karena sudah ada kata did, maka verb 1-nya adalah meet. Ya, kalau yang B salah kenapa? Karena yang B met ini adalah verb 2. Yang kita butuhkan setelah did adalah verb 1. Did you meet Jim Carrey in that event? Thank you, Karisa. Nah, bagus Karisa. Ya kalau nggak saya ngomong sendiri. Atila ada Atila. Saya pasti ada. Atila. Yeah, the students. Read the sentence. The student were sorry that they had to leave the country. Iya, itu. Were. Ya, kita gunakan were ya, karena the students berarti they. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu, pasti lampaunya be-nya adalah were. We're sorry that they had to leave the country. Terakhir number 5. Nah, in this question we have to choose which of these is the best adverb of time which can be used in the simple past tenses, in the simple past sentences. Manakah adverb of time yang paling tepat ya digunakan untuk simple past? Tuh. Coba lagi dah. Coba. Haidar ada Haidar. Adan ada ya. Sejauh ini kayak baru 3 orang yang ada ya. Oke, ada. There weren't any video games next 5 years. And next 5 years berarti 5 tahun ke depan. In the 90s. In the 1950s. Yeah, in the 1950s. Yeah, because 1950s is the year in the past. Ya, karena 1950 adalah tahun di masa lampau. Ya. Maka bisa kita gunakan in the 1950s. Okay, thank you. That's all about simple past tense and reading comprehension, especially about tadi apa tuh? Explanation. Ya. Ya. Tadi dia belajar sedikit tentang reading dan juga tentang explanation ya. Oh, masih ada reading lagi sedikit ya. Tentang dongeng sedikit ya. Nah, ini tujuan dari jenis teks apa namanya naratif ya, yang tujuannya adalah untuk menghibur gitu. Biasanya ini lebih gampang kosakatanya, maka jarang muncul di soal SBMPTN. Nah, ini sedikit judul ya. Number 1, what is the best title for the text above? Umumnya kita cukup sebutkan tokohnya aja ya. Kalau kita baca tokohnya, kayak biasa nih cara menentukan title adalah by reading the first sentences of every paragraph. Dan baca kalimat awal dari setiap paragraf. Paragraph 1, a fox who fell into a well and couldn't get out. Rubah jatuh ke sumur lalu nggak bisa keluar. Paragraph 2, the goat thought of nothing but how thirsty he was. Kambing nggak mikir apapun ya, kecuali betapa dia begitu haus. Nah, maka what is the best title for the text above? Jawabannya mana kira-kira nih? Ya tadi cukup sebutkan the characters of the text of the story. Cukup sebutkan tokohnya aja ya. Dimana tokohnya adalah the fox and the goat. So the answer is B, the fox and the goat. Number 2, ada yang bisa jawab nih. Where did the story take place? Terjadi di mana nih ceritanya nih? No, well. Iya, silakan. Silakan. Well.
a well. Iya, artinya apa well? Sumur, Kak. Tidak, well itu bukan dengan baik. Di konteks ini well di sini artinya adalah sumur. Ya bisa berarti dengan baik, bisa juga berarti sumur. Ya, a fox fell into a well. Jadi ceritanya terjadi di sumur atau in a well. Number 3, who knows what is the purpose of the text? Is it A, to amuse the readers, B, to retell the writer's past events, C, to persuade the readers to keep a goat, D, to describe a goat and a fox in detail? Yang tahu jawabannya mana? Siapa kok? A, to amuse the reader. Iya, iya. Artinya amuse apa? What is the meaning of amuse? Kayak menghibur gitu loh, Kak. Ya, amuse, ya means similar with entertain. Iya. Ya, mirip artinya ya, entertain atau amuse artinya adalah menghibur. To amuse the readers. Number 4, number 4 ini agak tricky. Menjebak. The goat did as he was asked. We can find the word he in the first sentence of the third paragraph. The goat did as he was asked. And the question is, the underlined word which is he refers to, is it A, the goat, B, the fox, C, the writer, or D, the well? Silakan, siapa bang? The goat. The goat, iya. Jadi ini bentuk pasif ya. Si kambing melakukan sebagaimana dia diminta. Jadi yang diminta adalah si kambing, bukan si fox. Ya kalau fox itu meminta atau menyeru ya, meminta. Gitu. Tapi yang diminta adalah si goat. Maka yakinnya refers to the goat. Terakhir, why did the goat jump into the well? Nah, ini soal sama kayak tadi ya, stated di dalam question. Jadi cukup cari kata kuncinya aja gitu. Di mana sih bagian goat-nya itu jump into the well? Kalau udah ketemu, nah baru pasti jawabannya sekitar situ ya. Nah ini berlaku untuk soal level manapun ya gitu. Mencari kata kunci. Nah kalau kita cari jump into the well itu kurang lebih ya ada di paragraph 2 ya. Di paragraph 2 itu. Paragraph 2, sentence 1 and 2 ya. The goat thought of nothing but how thirsty he was, so he jumped into the well. Jadi why? Kenapa dia jump? Si kambing tuh jump yang lompat ke dalam well. Apakah yang A, the goat wanted to drink the well water, B, the fox pushed the goat into the well, C, the fox climbed on the goat's back, or D, the goat knew the fox trick? Yang mana kira-kira jawabannya? Jawaban sekarang? Ada yang mana kira-kira? Putri kayak tadi sempat ngomong Putri ya, bilang saling Putri. Ada nggak Putri? Putri Faradiba ada? Putri Faradiba. Ada ya? Oke. Ya, ada yang bisa jawab nggak number 5 nih? Why did the goat jump into the well? Siapapun, Noto, William. Oke, Kak. The goat want to drink the well water. Ya, karena dia aus. Ya, karena aus berarti dia mau minum. Oh maaf Kak, mic-nya kalau oke. Ya. Kalau nggak bisa jawab, coba diketik aja jawabannya ya. Siapa Putri ya? Ya, misalnya mau jawab yang A, nggak ketik yang A gitu ya. Jadi sebisa mungkin coba direspon Putri ya. Ya, thank you Putri for your yang C. Iya, Habib bagus ya. C. Ya. Kalau yang C itu the fox climb on the goat's back. Si rubah memanjat ke punggungnya kambing. Nah, itu ada di mana tuh? Ada di bagian sini ya, gitu ya. Ya. Ini nih, yang the fox got on the back-nya itu ada di paragraf ketiga gitu. Jadi kurang tepat nih, karena alasan kenapa jump itu juga itu ada di awal paragraf yang kedua. Gitu. Ya. Jadi kalau kita baca, ini alasannya ya. The goat thought of nothing but how thirsty he was, so he jumped into the well. Si kambing nggak mikirin apapun, tetapi betapa dia haus banget gitu ya. Jadinya dia loncat ke sumur. Gitu. Sehingga jawabannya nomor 5, kenapa si kambing loncat ke sumur? Yang A. Ya, tadi benar ya jawaban si Attila ya. The goat wanted to drink the well water. Karena kambing itu mau minum.
mau minum air sumur karena dia sedang haus gitu. Ya, biarpun nggak jawab tapi thank you ya untuk Farhadiba dan Abi. Thank you for responding me. Yes, thank you. Abi, Farhadiba, dan Atila. Oke, ya ini kita bahas soal ini ya, soal yang lebih sulit lagi yaitu expected time yang ketiga kemarin tuh. Dan kalian sudah mengerjakan. English question starting from number 61, if I'm not mistaken. Bahasa Inggris dimulai dari soal nomor 61 ya. Oke. Ya. Kalau menanyakan purpose, main idea or topic, we have to know what the text is all about, and we can find out what the text is all about by reading the first parts of the text. Ya, kita bisa mengetahui teksnya bicara soal apa tuh dengan cara membaca bagian awal dari sebuah teks gitu ya. Ya karena purpose, main idea, topik, title semua sama lah cara jawabnya ya. Yaitu dengan cara mengetahui main idea-nya gitu. Jadi kita coba baca bagian awal dari setiap teks gitu. Setiap paragraf maksudnya. Every time you enter the supermarket, you're being manipulated. Setiap kali kamu masuk ke supermarket, kamu sedang dibohongin. By design, all of the basics you're just dropping by to pick up lie on the far side of a sea of temptation. The eggs, milk, bread are blocked by food snacks, those fancy new crepes, and a display of artisanal beef jerky. Ya. Jadi di sini yang kamu butuhkan ya, kebutuhan dasar yang kamu butuhkan itu letaknya itu far side of the sea of temptation, jauh di sana, di lautan godaan gitu. Ya jadi X yang kita butuhkan apa sih yang mungkin ya yang paling kita butuhkan adalah X, telur, milk, susu, dan juga bread, roti ya. Tapi itu semua ditutupi oleh snack-snack yang lain gitu ya. Ada beef, ada new crisp, ada citato, ada taro segala macam ya snack-snack gitu. Jadi yang kita butuhkan seperti susu, telur, dan roti yang paling kita butuhkan itu ditutupi oleh godaan ya, temptation gitu. Berupa snack-snack lain yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk kita beli gitu. If that wasn't enough, kalau itu nggak cukup, your kids are targets too. Kalau itu nggak cukup untuk menggoda kalian, temptation, tapi kalau nggak cukup, maka your kids are targets too. Anak-anak kalian juga menjadi target. All the CTL at the eye level of a child sitting in a shopping cart is passive with carbon garnishment, the better to lure them in with. Ya, jadi serealnya itu ya dimasukkan ke dalam yang ada kartonnya gitu ya. Iya, apa namanya, serealnya itu dibungkus dengan banyak kartonnya yang membuat jadi anak jadi semakin tergoda gitu ya, supaya membeli sereal gitu. And then paragraph 2, but could we be manipulated for the better? The French food manufacturer has little reason to divert us from their high fat, high sugar, high deliciousness product. Ya, tapi bisakah kita dimanipulasi untuk hal yang baik gitu? Yang mereka punya sedikit alasan nih untuk mengalihkan kita dari high fat, tinggi lemak, high sugar, tinggi gula gitu. Dan juga produk yang kelezatannya juga tinggi. Yet, given that we are already being influenced, one can wonder whether stores might eventually see the benefit, perhaps administered through public health, relaxed tax cuts, to making the produce section into wonderland that has the kids screaming for help. Jadi intinya
kalau kita masuk ke dalam supermarket, seringkali kita tadi ya dialihkan gitu, dimanipulasi dengan desain, dengan barang-barang pengaturannya gitu ya, desain-desainnya adalah pengaturannya, sehingga kita membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Jadi strategi juga ya, strategi supaya toko barang-barangnya semakin laku gitu. Sehingga nomor 61 jawabannya adalah yang C. Reveals the way of steering people to buy certain products in supermarkets. Untuk mengungkapkan, memberitahu cara-cara untuk menyetir, untuk mengendalikan orang supaya membeli produk tertentu di supermarket. Ya. Mengemukakan cara-cara untuk mengemudikan, untuk mengendalikan orang supaya mereka mau membeli produk kita tertentu di supermarket, sekalipun mereka nggak tahu butuh gitu ya. Tapi sengaja didesain supermarketnya gitu ya, susunannya segala macam, supaya mereka membeli produk tertentu di supermarket walaupun mereka nggak terlalu membutuhkan barang tersebut gitu. Ya, sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kemudian 62. With ideas in paragraph 5, the author implies that the place to display products, bla bla bla. Dengan gagasan di paragraf yang kelima, si penulis mengimply ya, menyatakan secara tidak langsung bahwa the place to display product, bahwa tempat untuk menampilkan produk itu bagaimana gitu. Nah, jawabannya adalah yang D tadi, yaitu punya dampak untuk meningkatkan penjualan gitu. Ya, jadi bagaimana mereka menaruh produk ya, letakkan produknya, penyusunan produknya di mana, nah itu ternyata berdampak, has an impact on increasing sales of them, memiliki dampak untuk menaikkan penjualan mereka. Misalnya paragraph 5 nih. Ya, ini ada Glass and her collaborators reshuffle the beverage sections of grocery stores so that low or no calorie drinks such as water took up more display space in the sweet spot of eye level. Jadi diatur nih susunannya gitu ya. Misalnya susunan untuk tempat minuman, di mana dijual bagian minuman ya, beverages, di grocery store, di tos serba, di toko, di supermarket, sehingga minuman yang rendah atau nggak ada kalorinya seperti air itu lebih banyak ya ditampilkan di tempat yang bagus gitu, di eye level, sesuai dengan pandangan mata kita gitu, setinggi pandangan mata. And the dairy sections, so that skim milk rather than whole milk, set on the left side of the case where consumer usually look first. Sedangkan produk susu, misalnya skim milk ya, bukannya whole milk, susu yang skim, nah itu ada di sebelah kiri case, di sebelah kiri ya kulkasnya ya, yang tempat membuat naruh barang, di mana konsumen biasanya lihat pertama kali. Jadi sengaja diatur susunannya supaya lebih laku gitu. They also mark them with color signs, lalu dikasih warna gitu. Though this had no health information and on them, walaupun tidak punya informasi kesehatan. This intervention did not require priming or giving consumers a deal, but they boosted sales of skim milk and water all the same. Tapi dengan cara demikian, diatur susunan antara minuman dengan milk tadi, mereka bisa boosted sales, bisa menaikkan penjualan dari susu skim dan juga air all the same ya, di waktu yang sama aja. Nah, jadi di sini bagaimana ternyata pengaturan susunan di toko ya, di supermarket, di minimarket itu bisa boosted sales, bisa meningkatkan penjualan. Nah, itu kenapa jawabannya adalah yang D. Ternyata pengaturan dalam naruh barang di naruh produk barang ya di supermarket itu punya impact, punya dampak on increasing sales, untuk meningkatkan penjualan barang tersebut. Nomor 2 yang D. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu lure, itu artinya menggoda. Menggoda kurang lebih sama dengan persuade. Persuade itu apa ya? Membujuk gitu ya. Membujuk gitu. Kalau confine, menahan. Coincide itu semacam kebetulan gitu ya. Iya yang B, persuade benar. Propose itu kayak mengajukan gitu ya. Mengajukan, melamar, propose.
Maintain itu artinya mempertahankan atau memelihara. Ya, yang B bagus Abi. Ya, lure itu menggoda ya. Agak mirip dengan persuade. Persuade itu artinya membujuk. Maka nomor 3 yang B. Ada pertanyaan sekarang? Ya, 64 manakah berikut ini yang menunjukkan author's bias? Bias itu jadi kita cari mana yang menunjukkan sikap dari si penulis. Tadi kan sikap penulis adalah ya dia menunjukkan bahwa ternyata orang-orang di supermarket itu sengaja ya mengatur susunan barang-barang dagangannya gitu, supaya bisa meningkatkan penjualan barang-barang tersebut gitu. Sehingga yang sesuai dengan itu yang susunan tadi ya gitu, supaya barang-barang semakin laku gitu. Itu seperti yang disebutkan pada kalimat yang A. By design of the basics you're just dropping by to pick up light on the far side of a sea of temptation. Dari segi desain, bagaimana mereka mengatur segala macamnya itu, semua kebutuhan dasar yang kamu butuhkan itu terletak jauh, far side, jauh dengan adanya sea of temptation, lautan godaan gitu. Kita disebutkan di paragraf tadi ya. Jadi yang kita butuhkan telur, ya roti segala macam itu letaknya jauh gitu. Kita harus melewati sekian banyak sea of temptation, lautan godaan dulu ya, supaya kita beli barang-barang yang sebenarnya nggak tahu perlu gitu ya, sebelum membeli barang yang kita butuhkan. Sehingga semua barang menjadi naik penjualannya. Maka 4 jawabannya adalah yang A. Oke. Ini coba teks lagi ya. Nomor 65, the author organizes the ideas in the passage by blah blah blah. Si penulis mengatur gagasannya di teks dengan cara bagaimana sini? Ya, kita baca teksnya dulu ya. Kita bisa baca teksnya, nggak perlu baca semua sekali lagi ya. Cukup kita baca bagian awal dari setiap paragraf. Paragraph 1. As well as getting enough sleep, those who go to bed early and wake up early will probably also have a better quality of sleep. Ya sama juga ya dengan mendapatkan cukup tidur, getting enough sleep, cukup tidur. Mereka yang tidurnya awal lalu bangunnya pagi-pagi, ya bangunnya juga awal, nah kemungkinan akan memiliki better quality of sleep, kualitas tidur yang lebih baik itu. Oke, paragraf itu kita baca. Furthermore, if you often wake up late, selain itu kalau kamu sering bangunnya telat, bangun tidurnya telat, you are constantly rushing in the morning. Kamu akan rushing buru-buru gitu ya. Kamu akan terus-terusan buru-buru di pagi hari. Gitu. Then you will be getting your day off to what worst start possible. Gitu. Sehingga awal hari kalian menjadi jelek karena buru-buru. Paragraph 3. On the other hand, imagine being able to get up 1 or 2 hours before you need to leave. Di sisi lain, coba bayangkan gitu ya, untuk bangun sejam atau 2 jam sebelum kamu harus pergi. Gitu. That way, dengan cara itu kamu bisa sarapan yang enak. Lalu long hot shower, bisa mandi air panas yang lama. Bisa olahraga dulu, bisa meditasi dulu ya. Bahkan bisa juga nonton berita sambil iron, sambil nyetrika baju. Sambil nyetrika. Oke, paragraf terakhir, waking up early can also highly beneficial on the weekends. Ya, bangun awal di pagi, di hari weekend, di hari Sabtu atau Minggu itu juga sangat bermanfaat. Gitu. Oke, jadi insya Allah cukup jelas ya. Kita cukup baca kalimat awal dari setiap paragraf, sudah tahu tuh intinya bicara soal apa. Itu si penulis mengatur gagasannya itu dengan cara menyebutkan benefit, manfaat dari bangun tidur yang awal ya, bangun awal. Sehingga 65 jawabannya adalah yang C gitu. Discussing the reasons why one should wake up early, dengan cara menyebutkan alasan-alasannya kenapa orang harus bangun lebih awal. Oke, tadi ya alasannya tadi ya, bahwa nggak mesti buru-buru, punya banyak waktu dan sebagainya. Setiap paragraf itu bicara soal alasan-alasan kenapa kita harus bangun tidur lebih awal. 65 yang C. 66 manakah grup pembaca yang mendapatkan sisi positif dari teks ini gitu. Ya tentu saja tadi kan bicara soal bangun dan tidur ya yang lebih awal gitu. Bangunnya awal, tidur juga lebih awal gitu. Tidurnya awal maka bangunnya juga lebih awal gitu. Tentu saja bisa mendapatkan manfaat dari tidur adalah semuanya gitu. Gak cuma nutritionist, gak cuma security guard ya, tapi semua orang secara umum. Sehingga 66 jawabannya adalah yang A. People in general, orang-orang secara umum, siapapun ya gitu. Siapapun bisa mendapatkan manfaat dari teks ini.
Tadi ya teks ini bicara soal manfaat dari mendapatkan kualitas tidur yang baik, yaitu dengan cara tidurnya lebih awal sehingga bangunnya juga bisa lebih awal. Maka nom-nom jawabannya people in general, siapapun, semua orang secara umum. 7 dari teks di atas bisa dihipotesiskan bahwa the earlier people get up in the morning, jangan lupa kalau ada kata the diikuti oleh bentuk komparatif lebih, maka diartikan the itu menjadi semakin ya. The earlier people get up in the morning, semakin pagi orang bangun, maka semakin bagaimana? Ya, jawabannya adalah yang B, the better start they have for the day. Maka semakin bagus awal mereka untuk hari itu. Ya. The earlier people get up in the morning, the better start they have for the day. Semakin awal mereka bangun di pagi hari, maka semakin bagus ya. The better start, semakin bagus awal mereka memulai hari itu. Dari mana dia paragraf yang kedua tadi ya gitu. Karena kamu nggak perlu rushing, nggak perlu buru-buru di pagi hari. Jadi untuk mulai hari ya start ya, untuk mulai hari lebih baik jadinya, karena nggak perlu kita buru-buru. Nomor 68, apakah summary rangkuman yang terbaik dari teks ini? Nomor 8 jawabannya adalah yang D, yaitu going to bed early and waking up early result in some positive consequences. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu menghasilkan konsekuensi yang positif, akibat yang positif. Ya. Misalnya leading to better quality of sleep, tidurnya kualitasnya jadi lebih bagus. Ya. Lalu positive morning, punya pagi hari yang positif. Lalu one can have good breakfast, bisa sarapan yang enak, yang santai. Gitu ya. Lalu well prepared, persiapan juga lebih baik sepanjang hari ya, untuk aktivitas sepanjang hari. On weekends pada Sabtu dan Minggu juga sama gitu. Jadi orang lebih enak, lebih quiet, lebih tenang nih menjalani hari sekalipun lagi weekend gitu. Kalau bangun dan tidur di awal waktu. Sehingga nomor 6 nomor 8 ya. Yang nomor 8 jawabannya adalah yang D. Tentang hal akibat positif dari bangun tidur lebih awal. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada silakan. Lanjut soal ke nomor 69. Overwhelming berarti berlebihan gitu ya. Tapi kalau kita baca di teks itu, ayat 9 ya. Ya. Polar bears are solitary and overwhelmingly carnivorous. Ya, polar bear ini adalah makhluk yang sendirian, enggak solidar ya, enggak suka kumpul banget gitu ya. Seperti apa misalnya? Kayak lebah ya, kalau lebah kan suka berkumpul ya. Tapi soliter ini lebih ke sendiri-sendiri. Dan juga dia sepenuhnya adalah karnivora. Ya. Jadi sekalipun overwhelming itu seringkali diartikan berlebihan ya, kewalahan ya, overwhelmed. I am overwhelmed, saya kewalahan ya. Tapi dalam konteks ini artinya nggak tepat ya. Lebih tepat diartikan sepenuhnya. Polar bear ini adalah makhluk yang sepenuhnya adalah karnivora. Maka lebih tepat overwhelming ini diartikan sepenuhnya atau intensely. 70 teksnya tentang apa? Kalau kita baca dari awal sampai habis ya. Ya. Polar bears adalah polar bear itu juga disebut sebagai white bear, sea bear, ice bear gitu. Segala macam lah sebutannya ya, gitu. Yang ditemukan di bagian Arktik ya, di seluruh bagian Arktik gitu. Paragraf 2 nih bicara soal ciri-ciri fisiknya gitu. Long neck, ya apa namanya, lehernya panjang ya. Lalu relatively small head, kepalanya kecil, telinganya pendek, telinganya bulat, short tail, buntutnya pendek. Jadi paragraf 2 bicara soal ciri-ciri fisik dari polar bear. Paragraf ini bagaimana mereka hidup ya gitu. Mereka agak karnivora gitu, makannya gimana gitu, born-nya, lahirnya bagaimana gitu. Lalu paragraf yang 4 bicara soal mating, soal kawinnya gitu. Soal bagaimana polar bear ini berkembang biak, kawinnya gimana gitu ya, di musim semi gitu. Oke. Lanjut lagi ke paragraf ya 5 dan seterusnya ya, bicara soal human gitu. Manusia mungkin penyebab utama nih dari kematian beruang kutub gitu. Dengan cara berburu dan juga menghancurkan hewan-hewan yang yang dekat pendekatannya, yang ada dekat dengan tempat tinggal manusia. Gitu. Polar bears have been known to kill people. Ya, polar bear itu walaupun sudah terkenal ya, sudah bisa bunuh orang ya, bisa bunuh orang, tapi
The bears are hunted especially by Inuit people. Beruang kutub itu seringkali diburu oleh kaum Inuit gitu, untuk mengambil dagingnya, uratnya gitu ya, kulitnya gitu. Nah, jadi ini adalah penyebab dari polar bear punah ya, semakin sedikit ya gitu, pada paragraf yang kelima gitu. Jadi kalau kita baca paragraf awal sampai habis itu kurang lebih bicara soal kehidupan dari polar bear, nikah, kawinnya, tempat tinggalnya, makanannya, ciri-ciri fisiknya, begitu ya. Sehingga paling tepat adalah yang A, tentang kehidupan dari polar bear. Yang A 71, ini kita baca ya. The bears, beruang itu hunted, diburu, khususnya oleh kaum Inuit. Untuk apa mereka diburu? Untuk kulitnya, untuk tendonnya, uratnya, ya segala macam. Lalu untuk apa nih? Lemak ya, dan juga untuk dagingnya gitu. Jadi penulis itu yang menuliskan ini untuk apa gitu? Maka jawabannya adalah yang B, mengemukakan ya, reveal, mengemukakan alasan kenapa polar bear itu populasinya semakin berkurang. Ya karena diburu oleh kaum Inuit gitu. Untuk diambil ya tadinya ya, kulitnya segala macam, lemak badannya segala macam. Sehingga 71 adalah yang B. Kalau yang A menunjukkan manfaat dari berburu, enggak. Manfaat ini malah semakin habis ya. Yang A salah, yang B lebih tepat. Jadi mengemukakan alasan kenapa populasi beruang kutub itu decline, semakin menurun. Karena mereka diburu. Jadi satu yang B. 72, apa yang paling memotivasi penulis dalam menulis teks di atas gitu. Itu adalah yang C gitu. Kenapa? Karena bicara soal polar bear yang populasinya semakin menurun gitu. Khususnya sebutkan pada paragraf yang kelima tadi gitu. Jadi yang jadi motivasi penulis adalah supaya public awareness ya, supaya orang sadar gitu, agar meningkatkan kesadaran publik, kesadaran orang-orang gitu. Kenapa ya? Karena populasi beruang kutub itu semakin menurun. 72 yang C. 73, manakah berikut ini yang apa nih? Di mana si penulis mengutip saran dari ahli tentang bagaimana mengurangi resiko penyakit jantung di kalangan coffee drinkers, di kalangan peminum kopi. Ya, kalau kita baca ya, masih yang pendapat ahli ya tadi ya, tentang mengurangi risiko jantung di kalangan peminum kopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih ya, ada pendapat ahli. Siapa nama ahlinya? Namanya adalah Ahmed El-Sohimi gitu. Ahmed El-Sohimi. Nah, ini pendapatnya nih. Pendapatnya adalah for people with multiple risk factor for a heart attack and those who have sedentary lifestyle, a cup of coffee could be the final straw gitu. Oh, salah. Ini malah ini ya. Untuk orang yang apa nih? Orang yang resiko jantungnya berlebih ya, resiko penyakit jantungnya berlebih, dan juga gaya hidupnya tuh sedentary, gaya hidupnya tuh nggak aktif gitu. Maka secangkir kopi itu ya itu ya malah menjadi final straw, bisa jadi makanan terakhir dia gitu. One should aim to remove some of these non-risk factors and have a more active lifestyle. Ya orang tuh harus ya tahu nih, harus mengenali gitu ya, harus membuang ciri-ciri faktor resiko penyakit jantung ini, dan juga harus punya gaya hidup yang lebih aktif gitu. Jadi ini sebelum mengurangi ya, sorry ya. Sehingga nomor 73 adalah yang D gitu. Jadi bagaimana cara mengurangi resiko jantung di kalangan coffee drinker gitu, yaitu untuk jangan terlalu sering ya gitu, mengurangi kopi gitu. Karena kalau resiko faktor resikonya penyakit jantungnya itu multiple, ganda ya, banyak gitu, dan juga gaya hidupnya nggak aktif, maka tambah minum kopi ya bisa jadi malah semakin memperparah resiko faktor kena penyakit jantung. Ya, untuk mereka yang gaya hidupnya tuh apa nih, for those people who are not regular customer and have other risk factor, getting the jolt of caffeine is probably a jolt to their system. We know that caffeine causes transient increase in blood pressure. So those who are not regular customer, who are not used to it, they get the surge, and for a vulnerable heart could be the trigger. Nah, jadi nggak bagus ya kafein tadi itu, karena bisa meningkatkan tekanan darah. Sehingga harus mengurangi
minum kopi nih, khususnya bagi orang yang tadi tuh, gaya hidupnya kurang aktif gitu. Dan juga risiko penyakit jantungnya sampai multiple, sampai ganda, sampai banyak gitu. Ketiga, pendapat si penulis itu di quote yang dikutip ya. Kita banyak ini kutipannya ya. Kutipannya itu pendapat dari ahli, pendapat quote-nya atau kutipannya pada paragraf yang ke-6. Sehingga 73 jawabannya adalah yang D. Ini saya bahas cepat ya, karena waktunya sudah lewat. 74, resiko dari penyakit jantung itu increase, meningkat fourfold, meningkat 4 kali lipat ketika mereka yang memanjakan diri dengan cara, apa maksudnya dengan cara minum kopi? Di sini memanjakan diri, cuma kalau kita baca, maksudnya dia teks ini adalah memanjakan diri dengan cara sering-sering minum kopi. Gitu. Jadi resiko serangan jantung itu meningkat 4 kali lipat ketika mereka minum kopi. Gitu. Yang sesuai dengan ini adalah nomor 74 ya, adalah yang E. The possibility, kemungkinan of having heart attack, terkena penyakit serangan jantung in light coffee drinkers. Bagi orang yang minum kopinya nggak sering, nah itu menjadi 4 times, 4 kali. 4 times berarti 4 kali lipat, sama dengan fourfold, 4 kali lipat gitu ya. Higher gitu, lebih tinggi gitu. Oke. Ya, jadi 74 yang ini mohon maaf kayaknya ada kesalahan ya. Ini mohon maaf, kok 75 di sini nih. Iya, ini hanya sampai higher aja gitu ya. Jadi 4 times higher, menjadi 4 kali lebih tinggi, sama dengan increase. Increase berarti meningkat ya. Fourfold, 4 kali lipat. Ya, 74 yang E, cuma nih ini maaf ya, ini salah ini kayaknya. 75 when they drink ini kesalahan ini ya. Oh sorry. Become 4 times higher when they drink coffee. Oh sorry. Tadi salah 75 dong ya. Jadi the possibility of having heart attack in light coffee drinkers becomes 4 times higher when they drink coffee. Kemungkinan terkena penyakit jantung pada peminum kopi yang ringan, minum kopinya nggak sampai banyak banget. Nah itu menjadi 4 kali lipat lebih tinggi ketika mereka minum kopi. Oke, terakhir 75. Bisa simpulkan dari teks itu bahwa ya 75 adalah yang C. People who lead inactive lifestyle are at a greater risk of having a heart attack after drinking a cup of coffee. Orang-orang yang gaya hidupnya itu kurang aktif, itu resiko terkena penyakit serangan jantungnya lebih gede, lebih besar setelah minum secangkir kopi. Maka tadi ya, untuk yang kurang aktif gaya hidupnya, ya sebaiknya mengurangi minum kopi. Yang untuk jawabannya, berapa tadi ya? Dari nomor 61 ya. Dari nomor 61 adalah yang C, lalu sisanya D, B, A, C, D, B, D, C, D, C, D, D, C. Ya. Untuk jawabannya 61 sampai 75 sudah ada di chat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin nomor berapa yang masih belum jelas, mau saya jelaskan ulang? Silakan. Ada pertanyaan silakan. Ada? Oke, ya kalau nggak ada, silakan baca lagi dan pelajari di rumah. Thank you for your attention. Let's close this class by saying alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you very much, Kak. Welcome. Pak. Welcome.